Yang pertama saya mau sampaikan kepada legislatif, ada rasa kekecewaan, terutama kepada Pak Farid, ya kan, ketua DPRK. Sangat kecewa saya surati tidak ada tanggapan. Pak Bakri Siddiq ini terkadang kami melihat agak aneh, ya kan. Anehnya begini, kami sesama pulang ke selatan, barat selatan sebenarnya. Jadi agak anehnya begini kan. Dulu pertama menjabat, saya ingat betul, 2 hari dia menjabat, dia menyampaikan bahwa janjinya, saya akan menyelesaikan semua hutang-hutang. Jadi hutang-hutang Pak Amin saya akan selesaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-81 tahun ketiga edisi Senin 29 Mei 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita masih membahas terkait tentang isu ya di kota Banda Aceh. Artinya ini masih mengevaluasi kinerja PJ Wali Kota Banda Aceh. Baik, kita akan angkat tema DPRK Banda Aceh lepas tangan soal tunjangan kinerja PJ Wali Kota khianati guru bersama narasumber kita Fakhruddin SHI. Beliau adalah Direktur Pena Pendidikan dan Analisis. Kita akan membahas tentang beberapa isu yang memang beberapa minggu lalu ada puluhan guru yang tergabung dalam aliansi guru menggugat didampingi pendidikan dan analisis Pena mengunjungi kantor DPRK terkait tentang tunjangan non-kinerja CPNS mulai dari tahun 2020 sampai 2023 yang belum usai dibayar. Baik, kita sapa dulu, apa kabar nih Bang Fakhur? Bang Fakhruddin ya? Ya, apa nih panggilannya? Panggil aja Fakhruddin biasa Bang aja. Fakhruddin, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya lesu banget nih wajahnya. Apa ada raut kekecewaan yang sudah mulai tampak di awal? Iya. Baik, terima kasih Bang sudah hadir ke PTM hari ini. Sebenarnya menarik sekali tema kita ya, DPRK Banda Aceh lepas tangan nih soal tunjangan kinerja PJ Wali Kota khianati guru. Nah, tapi ini Anda dari pendidikan dan analisis atau Direktur Pena. Tapi Anda juga pemirsa PTM juga mau tahu nih apa sih sebenarnya Pena? Pena itu adalah sebuah LSM yang yang lebih terfokus kepada pendidikan dan analisis terhadap perkembangan pendidikan di Aceh. Oke, jadi juga sempat guru-guru yang belum dibayar kinerjanya ngadu ke Pena gitu atau seperti apa? Dicerita awalnya seperti apa? Jadi kita mendampingi kawan-kawan guru dalam hal ini untuk mengadvokasi kawan-kawan atas kepentingan pendidikan, karena ini adalah bagian dari perkembangan pendidikan. Jadi guru itu tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, begitu juga dengan murid. Nah, ini rasanya kami dari Pena ini terpanggil untuk melakukan pendampingan secara legalitas lah ya. Nah, kita itu banyak yang sudah kita lakukan untuk pendidikan ini. Nah, sekarang kita diminta oleh kawan-kawan guru yang tergabung dalam aliansi guru menggugat Kota Banda Aceh terkait dengan yang kakak sampaikan tadi, tunjangan non kinerja guru. Jadi tunjangan non kinerja guru ini, kalau para guru ini menyebut TPK, tunjangan tambahan penghasilan. Jadi selain dari gaji, mereka juga dapat tunjangan penghasilan. Kalau nominalnya itu 1 juta per bulan. Itu ada dan itu tertuang dalam aturan perwal. Juga kalau kita melihat di kementerian juga diatur hal tersebut. Tunjangan guru itu diatur memang. Nah, dalam perwal ini menarik memang Pak Aminullah mengeluarkan perwal di tahun 2020. Perwal nomor 9 ini menyebutkan bahwa ada 9 item yang harus dibayar oleh Pemku. Tunjangan kepala satuan pendidikan sampai dengan sekretaris gampung. Kemudian juga terhimpun CPNS. Nah, kalau di 2019 kawan-kawan nggak ada lagi CPNS, Bu. Sekarang kan udah ke P3K. Nah, jadi kita melihat hal itu, Pena melihat hal itu juga tidak serta-merta kita asal menuduh, tetapi juga kita melakukan
mengidentifikasi semua data, menganalisa semua data-data yang ada, bahwasanya ini perlu kita dampingi. Oke, dari temuan Pena sendiri ini kan, kalau Anda kan sebagai pendamping lah ya, pendamping guru-guru, memang ada 112 guru ya yang belum terbayarkan. Ini Kota Banda Aceh ya, guru-guru PNS yang di Kota Banda Aceh. Kalau misalnya Anda melihat, ini kan 112, pembayarannya bukannya semua guru PNS yang mendapatkan, apakah cuma 112 data guru PNS di Kota Banda Aceh? Nah, jadi menariknya begini, CPNS 2019 itu dari semua instansi itu ada 200 lebih. Yang paling banyak itu CPNS-nya di 2019 itu di Dinas Pendidikan, yaitu guru. 112 guru ini di Dinas Pendidikan, itu mereka belum mendapatkan pembayaran tunjangan itu. Sedangkan itu diatur dalam perwal. Harus membayarkan. Jadi ini bukan sebuah janji politik atau janji apapun, tetapi ini tertuang dalam peraturan. Nah, di instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, dan lain-lainnya, itu ada yang kita temukan di lapangan, mereka ada yang dibayarkan. Oh, ada yang sudah dibayarkan, ada yang belum. Artinya yang 112 ini yang belum bayar, tapi tidak. Jadi begini, 112 orang ini mereka tidak dibayarkan sama sekali. Ini konteksnya ya. Ini konteksnya. Artinya ada sisa guru yang sudah terbayarkan? Tidak. Ada CPNS di instansi lain. Saya bilang tadi, Dinas Kesehatan, dinas lain yang bukan Dinas Pendidikan, mereka terbayarkan. Jadi ini kan muncul asumsi bahwa kawan-kawan menilai bahwa ini nepotisme dalam sebuah kebijakan. Pilih kasih lah seperti itu ya. Jadi kita menekankan bahwa ada kalau bahasa hukum itu penyelesaian lah di luar pengadilan tanpa harus masuk ke petun dan segala macam. Nah, ini yang kita dorong sekarang. Oke, Bang Fakhrudin, ini juga pada 17 ya, bulan Mei 2023 ya, ini juga Anda ya, tim Pena beserta guru datang ke DPRK Kota Banda Aceh untuk melakukan audiensi. Apa respon daripada DPRK? Dengar pendapat mengenai masalah ini. Kita akan terus mendorong. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa kita akan terus mendorong Pemko Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan hutang ini. Karena tidak logis lagi ketika 2 tahun ini sampai bertahan. Jadi saya rasa sangat tidak baik hutang itu sampai dengan 2 tahun. Apalagi ini menyangkut dengan keringat orang lain, ya kan, hak dan kewajiban. Nah, itu yang menariknya di pertemuan itu juga DPRK melakukan pengawasan, fungsi pengawasan mereka untuk supaya Pemko Kota Banda Aceh mendorong. Bapak Fakhrudin ini percaya aja nih sama DPRK, itu makanya diplomasi, politisasi aja nih, bahasanya pengawasan. Memang tugasnya DPRK mengawasi anggaran, tindakannya, actionnya setelah Anda, tim Anda dengan guru sudah melakukan audiensi. Jadi kan ini kan sebuah janji Komisi 4. Mereka terus mendorong dan mengawasi ini. Saya bilang begini, kita kan juga melakukan pengawasan, ya kan? Jadi kita juga tidak lepas tangan dengan masalah ini. DPRK kan istilahnya kalau kita bilang kan jangan janji tinggal janji nih. Karena sebentar lagi juga akan ada pesta politik. Memang mereka suka berjanji nih Bang Fakhrudin. makanya fungsi kita di sini Pena juga bersama dengan kawan-kawan yang tim yang sudah saya bentuk, kita jangan terlena dengan jangan sampai kawan-kawan mengulur waktu. Yang saya takutkan begini, Ibu. Jadi yang saya takutkan bahwa kawan-kawan di DPR ini saya takut ya kan akan mengulur-ulur waktu ini. Nah, kita lagi mengawasi itu juga, lagi membangun komunikasi itu dengan kedua pihak. Ini menarik, Bang Iqbal Rokan kemarin dalam hal ini perwakilan dari pemerintah menyampaikan bahwa mereka berjanji di 2023 ini di bulan September perubahan anggaran mereka akan menyusun bersama dengan TPAD, tim anggaran. Di September mereka akan ini. Tapi kan walaupun begitu kan kita juga tidak begitu percaya 100%, tapi kan ya kita juga akan mengawasi terus. Oke. Ya.
Mengawasi sampai lelah. Sampai selesai masalah ini. Sampai selesai. Walaupun nggak, sebenarnya begini konteksnya, kalau nggak dibayar nggak pernah masalah, tetapi ada kejelasan. Oke Bang Fakrul, tapi ini kita lihat tanggapan dari pemerintah Kota Banda Aceh setelah Anda melakukan audiensi ya dengan DPRK juga katanya nih pihak pemerintah Kota Banda Aceh tidak pernah ada niat untuk menahan hak para guru. Yang benar. Kita kayaknya nggak percaya banget nih sama Pemkot. Kemudian katanya secara aturan hal ini perlu adanya penyesuaian sehingga perlu ditelaah ulang persoalan tunjangan non kinerja melalui peraturan. Emangnya penyesuaian apa nih Bang Fakrul? Apakah aturan sebelumnya atau dengan aturan hari ini berbeda? Nah ini kan statement yang disampaikan oleh Sekdis, ya kan, perwakilan pemerintah, Sekdis Dinas Pendidikan. Ada indikator di situ di bagian kedua pasal 3 di dalam perwal. Jadi inspektorat sedang melakukan audit mekanisme pembayaran. Di sebenarnya bukan berubah. Artinya kan kalau kita melihat secara sisi hukum itu dia perwal ini muncul 2020. Ya kan? Jadi nggak bisa terus ke depan ya kan? Karena ini kan yang harus diselesaikan 2020. Nggak bisa terus ke depan ya kan, ini dirubah dengan serta-merta nggak bisa. Jadi beliau beranggapan bahwa akan ada audit tentang mekanisme pembayaran, ada aturan baru ya kan. Aturan baru itu yang saya pikir ya kan, sebenarnya nggak ada aturan baru. Kalau kita bicara mengenai aturan baru, mereka bilang para guru dibayarkan TPK-nya sesuai dengan fingerprint, ya kan, absennya terbaca tidak di sistem, ya kan. Nah itu mereka sudah ada fingerprintnya, bisa kita buktikan di lapangan. Fingerprintnya sudah ada, tanda tangannya udah nggak sama juga ya? Beda dong. Kalau di dulu kan manual masih. Sekarang kan fingerprint itu yang diinput di data. Yang penting jangan begini Bang Fakrul. Artinya maksudnya kan ini satu orang 24 juta lah ya selama betul. 2 tahun. 2 tahun. 24 kalau bulan. Misalnya 112 berarti ada 2,6 miliar yang memang Pemkot terhutang kepada para guru guru CPNS ya, tunjangan CPNS kinerja. Tapi artinya yang 24 juta per orang itu belum ditandatangani sama guru kan? Belum ya. Jadi begini, konteks begini, bukan ditandatangani kan pencairan kan beda dengan tanda tangan absen guru. Jadi itu tadi pemerintah bilang kita bayarkan mereka sesuai dengan kehadiran mereka. Jadi 1 juta per bulan itu ya kan. Boleh jadi nanti kalau hadirnya itu setengah, artinya 15 hari, berarti dibayarkan setengah, 500.000. Ya kan? Mereka ingin membuktikan itu. Tapi apapun itu konteksnya, apapun itu mekanisme dan aturannya, ya kan? Aturan mainnya, ya kan? Terserah, ya kan? Yang membuktikan mereka sendiri. Ya kan? Yang pegang janji mereka sendiri. Artinya begini, kalaupun 500.000 per orang nggak ada masalah, kawan-kawan guru juga is okay, nggak ada masalah. Jadi perkara ini dilimpahkan ke kita juga bagaimana supaya ini terbayarkan walaupun tidak penuh semuanya. Itu konteksnya. Jangan terus kita bahwasanya para guru ini menuntut sepenuhnya, tidak. Jadi ini begitu. Juga terkait tentang pernyataan dari perwakilan Dinas Pendidikan ya, T. Erwin Irham SPMSI. Betul. Nah, dia mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam memahami aturan. Siapa yang keliru? Dari Pemkotnya, DPRK-nya, atau gurunya yang tidak paham aturan? Enggak, itu berbeda. Kalau mereka bilang ada kekeliruan dalam proses pembayaran itu tadi, saya rasa seharusnya sudah dituangkan dalam peraturan proses pembayaran, dan itu tidak dituangkan sama sekali. Jadi kawan-kawan juga tahu ya kan, bahwasanya kita nggak hadir nih 15 hari, ya kan, berarti kita nggak dibayarkan. Nah, kekeliruan yang seperti apa itu sudah saya tanyakan di forum ruang rapat. Artinya ini hanya pembenaran saja. Artinya itu hanya pembelaan mereka saja. Pembelaan kawan-kawan Dinas Pendidikan. Ini sorry Pak Erwin nih. Jadi
kawan-kawan dinas pendidikan, pembelaan mereka supaya mengelabui, supaya tidak membayar. Oke, bahasa politisasi lah ya. Oke, tapi ini juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan nih, Bang Pakro ya, M. Iqbal, dibilangnya tunjangan non-kinerja belum masuk dalam APBK. Nah ini kan juga lucu. Iya. Hasil audiensi Anda dengan DPR kan seperti apa? Nah makanya saya bilang kalau kita tidak mendorong ini, kalau mereka cuman jalan sendiri, kawan-kawan aliansi guru, ya kan, ini tidak termakan ke DPRK nih, ya kan? Paling cuman berapa? Kalau kita tidak mengadvokasi masalah ini, DPRK cuman duduk diam manis saja. Jadi ini yang sebenarnya kita khawatirkan, ya kan, dari awal bahwa seharusnya, ya kan, APBK 2020 waktu itu, ya kan, itu sebenarnya melihat analisa keuangan daerah, sanggup membayar atau tidak. Nah, kalau kita kembali ke perwal tadi, perwal yang dikeluarkan Pak Amin sudah saya mintai keterangan, artinya saya sudah minta pernyataan dari Pak Amin. Pak Amin bilang, Pak, sampaikan bahwa di RAPBK itu sudah sangat real, bahwa kita sanggup untuk membayar CPNS. Nah, kenapa terus kemudian, ya kan, hilang di dalam PAD. Di dalam draft PAD itu hilang. Nah, itu yang sebenarnya kan harus kita kawal. Tapi kan Anda juga tahu dong, maksudnya Kota Banda Aceh kan lagi defisit nih 148,6 miliar. Ya. Apakah ini juga menjadi indikatornya nih, Bang Pakro? Begini, kalau mereka bicara mengenai defisit anggaran, kemudian BPK juga menyampaikan kemarin, ya kan, itu kan redaksi BPK, laporan BPK. 146 miliar sekian itu defisit sampai dengan Pak Bakri sekarang. Saya rasa begini, jangan mengalibi sebuah permasalahan. Artinya jangan sampai kawan-kawan Pemko ini mengalihkan bahwa kita lagi defisit nih, lagi kekurangan dana, kita lagi terhutang. Kenapa kita harus terpaksa membayar, kawan-kawan guru? Nah, itu kembali ke pertanyaan tadi, kenapa harus mengeluarkan perwal? Ya kan? Itu konteksnya harus kita lihat. Kenapa harus mengeluarkan perwal? Pak Amin sudah jelas-jelas menyampaikan pada saya. Perwal itu sudah sesuai dengan aturan. Artinya ketika saya berhutang itu sudah terbayarkan semuanya seharusnya. Nah, makanya itu indikasi tanda kutip ini, ya kan? Saya sudah surati BPK dalam hal ini. BPK. Kenapa Anda surati BPK? Apakah ada potensi korupsi? Saya tidak melihat sebenarnya sejauh dari itu, tapi saya melihat nepotisme itu ada. Itu bagian juga. Nepotisme kan nggak ada kaitan sama BPK. Terserah, tetapi silakan mengaudit keuangan itu. Ya kan? Silakan mengaudit keuangan itu. Itu sudah saya sampaikan BPK. Ya kan? Artinya apa kan? Saya minta BPK supaya mengaudit keuangan khususnya di Dinas Pendidikan. Nah, kenapa Anda melihat sumber di Dinas Pendidikan? Saya melihat sumber sesuatu yang berbeda di sini. Dana otsus itu 20% tidak boleh diganggu gugat untuk dana pendidikan. Itu banyak loh 20% itu. Nah, makanya itu saya bilang kan 20% ditambah dengan PAD yang diperuntukkan untuk Dinas Pendidikan, ya kan? Di pos-pos anggaran ini kenapa terus kemudian hilang sebenarnya? Ya, Dinas Pendidikan sebenarnya saya juga agak ragu ya pengelolaan anggarannya. Seharusnya sudah 2 tahun ini harusnya sudah diusulkan 1 tahun saja untuk tunjangan guru. Ternyata tidak diusulkan. Ini seperti diam ya, tanpa ada suara nih Bang Pakro. Tapi Anda juga tahu nih PJ Wali Kota Banda Aceh ini kan kurang lebih sudah menjabat 9 bulan. Nah, ini tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Apakah Anda optimis nih beserta guru yang belum dibayar akan dibayarkan segera, atau memang Anda masih di gentayangan ini uangnya dibayar apa enggak gitu ya, harap nggak harap. Tapi karena memang nggak ada kepastian sama sekali dari pemerintah Kota Banda Aceh, atau seperti apa? Pak Bakri Siddiq ini terkadang kami melihat agak aneh. Ya kan, anehnya begini, kami sesama pulang ke selatan, barat selatan sebenarnya. Jadi agak anehnya begini kan. Dulu pertama menjabat, saya ingat betul, 2 hari dia menjabat, dia menyampaikan bahwa janjinya, saya akan menyelesaikan semua hutang-hutang. Itu perlu dicatat.
Jadi hutang-hutang Pak Amin saya akan selesaikan semuanya. Dan itu ada apa namanya bukti elektroniknya loh, ya kan? Jadi itu perlu diingat Pak Bakri Siddiq. Nah, hutang-hutang itu tadi termasuk hal-hal yang seperti ini. Jadi TPK ini adalah kewajiban pokok. Tapi kan Anda bilang tadi nggak cuma di sini, ada apa tadi, bukan hanya guru yang ada tunjangan itu, tapi ada sampai ke sekretaris Gecik dan lain sebagainya. Ya, ada 8 item. Ada 9 item itu mereka semua terbayarkan. Yang tidak hanya guru aja yang hanya CPNS itu item yang ke terakhir yang K itu yang tidak terbayarkan. Ini yang aneh. Anda tidak menyuruh nih gurunya untuk mogok mengajar. Saya sudah begini Kak. Bukan saya mogok makan, mogok begini. mengajar. Ya begini Bu. Jadi kan sebelum duduk di DPRK itu mereka sudah juga minta kepada kita untuk melakukan ya semacam demo. Ya kan? Ya udah kita demo aja wali kota. Saya bilang tunggu dulu. Kita kalau enggak kita demo aja DPR dulu, bangun dulu. Kalau enggak kita bangunkan perwakilan kita ya kan di DPR, di gedung DPR ini, mereka enggak bangun-bangun ini. Ya memang jadi seolah-olah tidur nih. Ya, jadi seolah-olah kan tidak terjadi apa-apa. Juga PJ Wali Kota begini, Pak Bakri Siddiq begini. Jangan seolah-olah di PJ Wali Kota seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Kota Banda Aceh. Jadi kalau bahasa Acehnya lagi hana kejadian sapu. Jadi singak-singak mendeng. Jadi ini kan aneh sebenarnya. Banyak hal-hal yang harus dibenahi PJ Wali Kota dan itu ya sebenarnya sudah tugas dan tanggung jawab beliau untuk menyelesaikan sesuai dengan janji beliau yang kemarin, ya kan? Saya akan menyelesaikan semua permasalahan, termasuk masalah hutang katanya. Nah ini yang kita tuntut sekarang, ini yang kita harapkan Pak Bakri Siddiq bisa mendengar, artinya segeralah melakukan memberikan solusi kepada kawan-kawan guru. Oke, jadi Anda nih sebagai Direktur Pena juga bisa mengevaluasi kinerja nih PJ Wali Kota Banda Aceh hari ini seperti apa sih Bang Pakrur, mulai dari mungkin pembangunan visi infrastruktur sampai ke tahap memang banyak sektor ya pemirsa PSM kita bahas dari kemarin tentang mengevaluasi kinerja PJ Wali Kota Banda Aceh. Dari wali kota sebelumnya sampai hari ini sepertinya belum ada PJ yang benar-benar mengayomi masyarakat ya atau menjawab seluruh keluhan masyarakat. Tapi Anda melihatnya seperti apa Bang Pakrur? Begini, kalau saya melihat dari sisi pendidikan, pembangunan pendidikan Kota Banda Aceh, selama Pak PJ ini sebenarnya ada beberapa kendala sebenarnya, ya kan, ada beberapa kendala. Jadi kita harus memberikan sedikit, kalau bahasa kami ini ya Pak PJ harus berbenah lah, jangan hanya diam, ya kan, jangan hanya diam. Bahwa ada permasalahan yang sangat serius, termasuk masalah ini, masalah tunjangan guru ini. Untuk pembangunan yang tadi yang Ibu sampaikan, pembangunan fisik sebagai macam, saya lihat begini, sekolah-sekolah ini nggak ada yang berubah loh selama PJ Wali Kota. Jadi stagnan jalan di tempat saja. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan selama PJ Wali Kota tentang pendidikan, pembangunan pendidikan, mulai dari pembangunan struktur pendidikan itu sendiri. Nah itu perlu dicatat sebenarnya kan. Kalau kemarin ada program kementerian, itu program kementerian ya kan, program kementerian. Nah itu berbeda dengan program PJ Wali Kota. Saya PJ Wali Kota punya program sendiri bagaimana pendidikan Kota Banda Aceh ini jauh lebih baik. Mulai dari infrastrukturnya dan sebagainya macam. Nah itu sebenarnya. Yang menarik ini begini Kak, perlu saya sampaikan di media ini bahwa kemarin itu kita juga punya temuan itu. Kepala-kepala sekolah yang tidak memenuhi standar sebagai kepala sekolah terus ditunjuk sebagai kepala sekolah. Ini kan contoh buruk sebenarnya untuk PJ Wali Kota Banda Aceh. Sebenarnya Kota Banda Aceh ini menjadi ikonnya pendidikan seluruh Aceh. Kan begitu, ya kan? Ya, benar. Seharusnya, ya kan, Kota Banda Aceh itu ikonnya pendidikan, perkembangan pendidikan seluruh Aceh. Karena universitas kita dekat, ya kan? Profesor kita banyak di Kota Banda Aceh. Jadi tidak mencerminkan. Jadi tidak mencerminkan itu. Jadi alangkah disayangkan sekali itu.
Jadi di situ yang boleh saya komentari tentang Pak PJ Wali Kota. Ya, jadi kami tetap fokus kepada tuntutan itu tadi, para kawan-kawan guru, untuk meminta PJ Wali Kota Banda Aceh dengan jajarannya, dalam hal ini juga Dinas Keuangan, Pak Iqbal. Anda meminta nih untuk Mendagri untuk mencopot PJ Wali Kota Banda Aceh seperti apa? Karena Anda tadi sampaikan tidak ada yang becus nih menjadi walkot, mulai dari Pak Amin dikritiki terus sama masyarakat sampai dengan PJ hari ini mengevaluasi kinerja pasti banyak konotasi yang negatif. Apakah Anda juga setuju PJ hari ini memang gagal total nih Bang Pakrul? Iya, kalau saya bilang gagal total, asumsi publik udah begitu. Jadi nggak perlu saya bilang lagi, asumsi publik ini loh yang bicara. Jadi kalau saya bicara lagi itu mewakili dari kawan-kawan asumsi publik ini, ya kan? Nah, artinya begini kan, PAD kita sangat besar sebenarnya. Ditambah dengan 20% tadi yang saya bilang untuk pendidikan. Dan itu nggak boleh diganggu-gugat. Nggak boleh dibawa dana pos anggaran itu ke pos yang lain. Nggak boleh itu menyalahi aturan, nggak boleh. Sedangkan Presiden kita, Pak Jokowi sudah sampaikan, otsus kita sangat besar, ya kan? Termasuk untuk pendidikan, ya kan? Jadi jangan sampai kita salah memilih pemimpin ke depannya. Jadi itu yang kami lihat sebagai LSM Pena, bahwasanya kita berharap pendidikan Kota Banda Aceh ini sebenarnya harus jauh lebih baik. Walaupun sekalipun dia PJ Wali Kota duduk di kursi yang sangat indah itu cuman ya nggak sampai setahun, tapi setidaknya kasih kasih sesuatu yang berarti lah untuk pendidikan. Oke, Bang Pakrul, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Sebagai closing statement nih, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah ataupun kepada PJ Wali Kota terkait tentang hak-hak guru tunjangan kinerja yang belum tertuntaskan. Silahkan mau kritik, mau marah silahkan. Ya, jadi begini. Yang pertama saya mau sampaikan kepada legislatif, ada rasa kekecewaan, terutama kepada Pak Farid, ya kan, ketua DPRK. Sangat kecewa saya surati tidak ada tanggapan. Artinya ini seolah-olah ini sesuatu yang ya agak lain, tetapi ini saya bilang bahwa ini benar-benar keinginan para guru, benar-benar keinginan para kawan-kawan aliansi guru yang menggugat. Bayangkan bahwa guru CPNS 2019 ini mampu bertahan pada saat COVID dengan gaji cuma 2,5 juta. Bayangkan Bu, 2.500.000 gajinya. Dan mereka bertahan pada saat COVID. Di luar Jawa sana, di luar kita sana, di Jawa sana udah ada yang mundur sebagai guru. Mereka hanya memikirkan bagaimana bertahan untuk pendidikan Kota Banda Aceh. Dan ini harus dipertimbangkan oleh DPRK Kota Banda Aceh, khususnya kepada Pak Farid ya. Tolong ditampung aspirasi kawan-kawan ini, karena DPR ini kan representatif dari masyarakat, termasuk juga guru-guru ini, untuk menyampaikan aspirasi. Jadi ya jangan PJ Wali Kota terus tidak bisa mensekakmat, dia nggak bisa, ya kan? Dia harus kita terbuka. Nah, untuk pemerintah Kota Banda Aceh, PAD kita sangat besar. Saya rasa parkir mulai dari gedung-gedung, ruang makan segala macam itu sangat besar PAD kita kalau kita lihat. Jadi jangan sampai bahwa gara-gara terhutang itu tadi terus nggak ada masuk PAD. Jangan sampai bahasa lain. Yang kita lihat sekarang kan PAD itu masuk di kantong pribadi. Itu jangan sampai PJ Wali Kota hanya diam. Terima kasih Bang Pakria atas sarannya. Tentu saya juga ada pantun nih. Baik. Bang Pakrul, jangan lupa ya dibilang cakep ya. Ya, siap. Baik. Ini kalau soal PJ dia.
Oke, pantunya mulai dari infrastruktur sampai selokan, kinerja wali kota dan DPRK mulai dipertanyakan. Mulai dari Pak Amin sampai dengan Pak PJ Bakri Siddiq, di tangan Anda lah kita mengalami defisit. Tonton terus podcast kita ya di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.